Oke, selamat siang semuanya. Sekarang kita masuk bab 2 mengenai model pendekatan high scope. Ya, kemarin udah teman-teman kalian yang kelompok ini sudah sempat presentasi mengenai high scope ini. Saya cuma mau rangkum aja, mengulang yang kemarin. Oke. Model pendidikan high scope didasarkan pada teori perkembangan kognitif Piaget. Jadi diingat-ingat kalau high scope itu dasar teorinya itu Piaget. Kurikulumnya disesuaikan dengan tahap perkembangan anak dan mendukung proses konstruktif pembelajaran dan memperluas keterampilan intelektual dan sosial yang muncul. Perkembangan model high scope dimulai pada 1962 dengan program high scope prasekolah PERI, sebuah program bagi anak-anak usia 3 dan 4 tahun yang beroperasi di primary atau sekolah dasar ERI di Ypsilanti, Michigan. Program ini adalah salah satu pelopor di tahun 1960-an untuk membantu anak-anak mengatasi efek-efek negatif kemiskinan dalam persekolahan. Sebuah gagasan yang selanjutnya terwujud dalam proses atau program Head Start. Ini ada di Amerika. Kalau baca bukunya itu ada Head Start, tapi kita nggak bahas karena waktu kita kurang. Kita cuma 12 kali pertemuan dan ini kita udah padat banget. Makanya saya selalu bilang tolong hadir karena setiap pertemuan kita akan bahas satu pendekatan. Jadi rugi kalau misalkan tidak ikut. Dia punya 3 prinsip utama di high scope ini. Sebentar. Saya pause dulu. Oke, nah 3 prinsip utama dalam high scope itu adalah pertama, partisipasi anak dalam memilih, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan belajar di bawah pengawasan pendidik atau guru. Ya, jadi di guru itu memenuhi berbagai macam materi yang disediakan di berbagai pusat belajar. Terus yang kedua, perencanaan harian oleh staf pengajar yang sesuai dengan model kurikulum yang sesuai dengan perkembangan dan observasi anak yang seksama. Pertama, partisipasi anak di bawah pengawasan. Yang kedua, perencanaan harian. Perencanaan harian oleh staf pengajar. Terus yang ketiga, tujuan dan materi yang sejalan dengan perkembangan anak bagi anak-anak berdasarkan indikator-indikator utama perkembangan high scope. Tujuan dan prinsip-prinsip utama model high scope. Pertama ini membuat anak memiliki beraneka keterampilan, mencakup pemecahan masalah, interpersonal, dan komunikasi yang sangat penting untuk meraih kesuksesan hidup di masyarakat yang berubah dengan cepat. Terus, guru juga memegang peranan penting dalam kegiatan instruksional, memberikan instruksi untuk memilih materi yang tepat dan sejalan dengan perkembangan dan mendorong siswa untuk menerapkan pendekatan pemecahan masalah aktif dalam belajar, active learning. 5 unsur model high scope, ya. Ada 5 nih. Pertama, proses belajar aktif. Jadi di sini anaknya yang belajar aktif. Jadi meskipun guru memberikan instruksi, mengawasi, tapi tetap anaknya aktif. Kedua itu pengaturan ruangan kelas. Jadi ruangan kelas di high scope ini dipersiapkan ya, diatur. Jadi ada 3 atau lebih area pusat minat tertentu, terus sekumpulan materi yang menarik, terus sistem yang teratur untuk penyimpanan label. Biasanya ada label-labelnya. Kemarin kita sempat lihat ya videonya, kita coba lihat lagi. Terus ada jadwal harian, daily routine atau daily schedule. Itu jadwal harian itu rencana, ingat gak yang kemarin? Do, plan, do, review. Itu 3 poin penting. Plan, rencanakan, do, lakukan, review. Review itu dievaluasi atau dikaji. Itu intinya dari high scope. Plan, do, review. Jadi itu semuanya 3 hal itu diterapkan ke dalam jadwal. Terus konsisten dari hari ke hari, keseimbangan antara aktivitas yang ditentukan guru dan anak mengetahui perubahan. Terus assessment atau penilaian. Karakter setiap anak diamati dan dicatat. Catatannya berupa anekdot. Anekdot itu maksudnya catatan. Jadi kalau misalkan hari ini ada kejadian apa, misalnya Ani dari nggak bisa baca ya. Ani hari ini mulai membaca misalkan satu kata. Misalkan itu catat aja. Jadi nggak perlu pakai format khusus, bikin catatan khusus, catatan kamu aja, bisa di nota di mana terserah, itu anekdot. Atau misalkan ada kejadian ada yang berkelahi atau apa gitu.
catat. Portofolio digunakan, guru mengevaluasi dan merencanakan juga ya. Jadi memang guru ini yang harus nyiapin semuanya. Ya. Jadi kayak catatan observasi siswa untuk mengidentifikasi dan mencatat kemajuan anak dalam bidang pelajaran dan perilaku utama seperti yang tadi saya kasih contoh. Terus kurikulum. Biasanya berasal dari 2 sumber kurikulumnya HiScope. Apa aja? Yaitu pertama dari minat dan pengalaman utama anak. Jadi minat dan pengalaman utama anak itu yang merupakan daftar perilaku pembelajaran yang dapat diamati. Jadi pendasaran kurikulum anak ini bersifat sangat konstruktif. Jadi konstruktif itu apa? Jadi terstruktur dan menerapkan filosofi Dewey dan Piaget. Jadi memang benar-benar kalau di sini pengalaman utama sama dengan standar yang menyatakan apa yang harus diketahui dan dilakukan anak. Di observasinya guru juga harus kuat di sini ya. Tadi yang proses belajar aktif itu, guru mendukung proses belajar anak dengan menyediakan berbagai material, membuat rencana, mengkaji ulang, dan berinteraksi mengamati masing-masing anak dengan seksama, memimpin kegiatan belajar dalam kelompok kecil atau besar. Itu proses belajar aktif menurut si HiScope. Mungkin belajar aktif menurut Montessori atau menurut Reggio Emilia atau menurut pendekatan lain beda ya. Kita lagi bahas HiScope. Jadi itu tadi. Nah, ini ada rutinitas harian yang mendukung pembelajaran aktif. Jadi pembelajaran aktif itu ada 5 proses. Yang pertama itu waktu perencanaan. Di waktu perencanaan ini anak diberikan kesempatan yang konsisten dan terstruktur. Ingat ya kata kuncinya, dia tuh konstruktif, itu tuh terstruktur untuk mengungkapkan ide kepada orang dewasa dan melihat mereka sebagai individu yang dapat bertindak berdasarkan keputusan. Jadi nanti guru biasanya ngasih penjelasan mengenai rencana yang mereka buat sebelum anak melaksanakannya. Jadi gurunya itu kasih instruksi dulu, penjelasan. Jadi tujuannya itu membantu anak mengklarifikasi ide mereka dan memikirkan cara melanjutkannya. Pembicaraan dengan anak mengenai rencana mereka memberi kesempatan bagi guru untuk mendorong dan merespon ide setiap anak. Jadi anak misalkan gini, oke, sekarang kita mau belajar misalkan gunung meletus misalkan. Terus dengerin tuh anaknya punya pendapat apa, punya ide, oh nanti kita belajarnya pakai apa Bu atau Miss, kita nanti percobaan Kak, kita apa. Jadi itu dikasih kesempatan buat anak untuk ide-idenya atau mempunyai saran apa supaya rencana guru itu untuk tujuannya kan gurunya mengajarkan gunung meletus, proses terjadinya gunung meletus itu supaya terwujud gitu. Dan guru di sini sambil diobservasi anak-anaknya, ide-idenya, bagaimana mengungkapkan, atau mengukur level perkembangan dan gaya berpikir setiap anak. Jadi anak dan guru memperoleh keuntungan dari percakapan dan pemikiran ini. Anak merasa diperkuat dan siap memulai tugas mereka, sementara guru memiliki gambaran mengenai kesempatan yang mungkin muncul dan kesulitan yang mungkin dialami dan kemungkinan penyelesaian masalah. Jadi dengan waktu perencanaan ini, dengan diskusi ini, dua-duanya, dua pihak, guru dan siswa atau anak didik itu mendapatkan keuntungan. Pengalaman utama yang kedua. Guru di sini terus-menerus mendorong dan mendukung minat dan keterlibatan anak dalam aktivitas yang terjadi dalam lingkungan yang teratur. Tadi ya, ingat kata kuncinya lagi di awal, terstruktur kan, dan rutinitas yang konsisten. Guru membuat rencana dari pengalaman utama yang dapat memperluas dan memperkuat kemampuan spontan anak. Anak menghasilkan banyak pengalaman ini dengan sendirinya, meskipun ada pula yang memerlukan panduan guru. Banyak pengalaman utama merupakan perluasan alamiah dari proyek dan minat anak. Waktu kerja. Bagian dari rencanakan, lakukan, kaji. Waktu kerja ini bagian dari plan, do, and review. Rencana, lakukan, kaji. Kaji atau evaluasi. Biasanya merupakan periode waktu terlama dalam rutinitas harian. Sekali lagi di HiScope itu ada 5 proses rutinitas hariannya, yang maksudnya ini yang biasa untuk mendukung kesuksesan dari pembelajaran. Yang pertama itu waktu perencanaan,
pengalaman utama, waktu kerja, waktu pembersihan, waktu renungan. Waktu kerja ini merupakan core-nya atau intinya yang merupakan dari kelima ini periode waktu terlama. Peran guru dalam periode ini adalah mengamati anak untuk melihat cara mereka mengumpulkan informasi, gimana anak berinteraksi dengan temannya, dan bagaimana anak itu memecahkan masalah. Jika diperlukan, guru memasuki aktivitas. Jadi gurunya ikutan kalau perlu untuk mendorong, memperluas, dan merancang situasi pemecahan masalah. Terus ada waktu pembersihan. Waktu pembersihan ini dikembalikan lagi, misalkan pakai material dikembalikan lagi ke tempatnya. Terus materialnya semua materialnya semua diletakkan di rak yang bisa dijangkau anak. Ada labelnya yang jelas. Terus yang terakhir itu waktu renungan, yang merupakan tahap akhir dari rangkaian plan, do, review. Rencanakan, lakukan, kaji. Yaitu ketika anak menceritakan pengalaman waktu kerja dengan berbagai cara yang sesuai dengan perkembangannya. Jadi misalnya, oke, anak-anak hari ini kita tadi belajar apa ya? Misalkan, aku tadi nyoba bikin gunung meletusnya pakai itu loh, Miss, pakai dough. Terus tapi doanya hancur, belum ini. Oh, jadi aku gagal. Oke, nanti kita coba lagi misalkan. Berarti harus nggak boleh terlalu lembek gitu. Itu tuh waktu ngerenung anak di akhir pelajaran. Bisa juga dengan ngobrol atau mereka dikasih kertas suruh gambar, atau kalau yang udah bisa nulis bisa dituliskan. Jadi di tahap ini guru menghubungkan kerja nyata dalam rencana asal atau rencana aslinya. Oke. Dan manfaatnya. Pendekatan ini menawarkan metode penerapan program berbasis konstruktivis yang berakar dari teori kognitif Piaget. Kedua, pendekatan ini sudah populer serta telah diteliti dan diuji secara luas. Ketiga, HighScope ini atau HighScope Foundation menyediakan jaringan pelatihan dan dukungan yang agak ekstensif. Gitu. Jadi kalau saya rangkum, inti dari HighScope ini, core-nya atau teori dasarnya adalah, siapa tokohnya? Ada yang ingat? Ayo open mic. Dia pakai teori siapa? Dasar teori dari pendekatan ini? Piaget, Bu. Ya, siapa yang jawab tuh? Angela Rifani ya. Nanti silakan Kompi catat ya. Jadi dari teori pertamanya itu gagasan perkembangan Piaget. Dan praktek pengajaran yang berasal dari teori pembelajaran sosial Vygotsky. Juga ada Dewey, tapi yang utama tadi adalah teori kognitif Piaget. Intinya ini kognitif ya, teori kognitif kan ada Piaget, Vygotsky, ada Dewey. Jadi memang yang utamanya Piaget. Jadi di model HighScope ini memandang anak-anak sebagai pembelajar aktif atau active learner. Yang paling baik belajar melalui kegiatan yang mereka plan, do, review. Ingat-ingat ya, kalau HighScope tuh pasti kita ingatnya kata kuncinya plan, do, review. Rencanakan, lakukan, kaji. Ya, guru-guru menciptakan, di sini peranan guru menciptakan suasana belajar yang menerapkan dan mendukung 5 unsur elemen yang penting dalam model HighScope. 5 elemen tadi apa? Siapa yang ingat? Ayo, siapa yang ingat tadi? 5 elemen tadi. Ada, silakan yang tadi sempat catat, ingat open mic dapat 5 poin loh. Kalau benar Izin semua. menjawab, Bu. Ya, silakan. Siapa? Sebut nama. Perkenalkan, nama saya Cici Jursa Marentina. Yang pertama, proses belajar aktif, pengaturan ruang kelas, jadwal harian, asesmu, kurikulum. Oke, catat ya, Kompi dapat 5 poin. Oke, berarti ngedengerin. Oke, terakhir deh. Kayak kuis. Di sini tadi saya ada jelasin kan, rutinitas harian yang mendukung pembelajaran aktif. Itu juga ada 5 proses. Siapa yang ingat? Saya, Bu. Saya, Bu. Coba siapa, yang resen duluan, siapa yang resen? Saya, Bu. Oke, yang resen pertama.
Yang resen pertama di saya itu, sebentar. Aduh, nggak keluar namanya. Siapa ya? Saya tadi, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Aduh, ini siapa ya? Sebentar. Saya nggak keluar namanya. Saya stop share dulu ya. Saya stop share. Oh, Angela Rifani. Yang pertama muncul di saya. Resen. Silakan Angela Rifani. Rutinitasnya yang pertama adalah waktu perencanaan yaitu terstruktur, yang kedua pengalaman utama, yang ketiga waktu kerja, yang keempat waktu pembersihan, dan yang kelima waktu renungan, Bu. Oke, silakan Komti dicatat 5 poin. Oke, diturunin. Jadi itu high scope ya. Nanti saya akan share screen mengenai video contoh video high scope ini ya, high scope educational. Ini dalam bahasa Inggris, tapi nanti saya coba pause dan terjemahin dalam bahasa Indonesianya juga. Oke, konsentrasi ya. Berarti kalian ngedengerin, saya senang kalau kalian ngedengerin. Jadi saya ngomong nggak sia-sia. Ngocehnya. Oke. Kedengeran nggak? Educational approach. Exploration through adult child Kedengeran, interactions. Bu. The constructivist theory of art Jadi yang development seperti is yang saya based on ceritain a tadi, cognitive dia theory pakai teori that describes learning konstruktivisme as a atau process that konstruktif. is influenced by children's level of thinking. Jadi otak ya, The high level scope thinkingnya. approach was developed by Dr. David Weikart in 1962. This method is used in schools worldwide for all ages and abilities. Educators encourage children to become. Oke, saya translatein aja. Jadi high scope approach itu dibangun oleh Dr. David Weikart tahun 1962. Terus metode ini digunakan di seluruh dunia untuk semua usia dan kemampuan. Pendidik mengencourage, kayak tadi kan guru mendukung anak untuk dapat menjadi pembuat keputusan dan dapat memecahkan masalahnya. Jadi base-nya, dasarnya itu teori konstruktivis atau konstruktivisme ya, dari Piaget yang tadi disebut yang pertama, tapi ada juga Vygotsky dan Dewey dan many more. Tapi yang terkait sama biasanya berhubungan ini semua teori-teori kognitif yang konstruktivisme ya. Guru memfasilitasi pengalaman belajar dengan memberikan pertanyaan dan menyiapkan dari berbagai sumber dan material. Anak membangun ilmu pengetahuannya melalui eksplorasi dan eksperimen dengan guidance atau bimbingan dari orang dewasa yang dikenal sebagai fasilitator. Interaksi anak dan orang dewasa menyediakan pembelajaran aktif melalui hands-on experience atau pengalaman, jadi belajar melalui tangan yang aktif ya. That follow personal interest yang berdasarkan minat anak. Decision maker. Based on the constructivist theories of Piaget, Nah, ini gambar active Vygotsky, learning. and Dewey, Banyak and semua many more. menggunakan anak ini Teachers ya, tangan facilitate anak. learning experiences by posing questions and providing a variety of resources and materials. Children construct their own knowledge through exploration and experimentation with the guided support of adults, which serve as facilitators. Adult-child interactions provide active learning through hands-on experiences that follow personal interest. High Scope Educational Research Foundation is a nonprofit organization that sponsors. Oke, ini tadi yang tadi terakhir ada saya rangkuman kan tentang foundationnya. Jadi high scope ini, pendekatan high scope dia punya foundation. Foundation itu kayak lembaga non-profit gitu, kayak yayasannya lah, yang ngasih sponsor dan menyiapkan pelatihan, juga menyiapkan informasi. Teori perkembangan intelektual Piaget terdiri dari bagaimana mengimplementasikan proses konstruktif untuk membangun kecerdasan dan keterampilan sosial anak ya. Dan kalau Vygotsky ini fokusnya bagaimana peranan orang tua dan teman sebaya bagi si anak gitu. Yang
utilize in children learning, bagaimana mempengaruhi proses pembelajaran anak. Jadi proses ini menyediakan interaksi sosial melalui grup atau teamwork, kerja kelompok lah gitu bahasa kitanya. Provides program information. EHA implementing control and social where scaffolding can be social interactions through group and partner Nah, ini activities. kurikulumnya. High scope curriculum addresses all areas of development by using 5 dimensions for Oke, school saya readiness. translatein aja ya, langsung. Jadi National Education Goals Panel, di panelnya ini loh, tujuan dari panel untuk mendiskusikannya itu, tujuan dari pendidikan nasional itu mengidentifikasikan kurikulum high scope. Dia menetapkan beberapa area dari perkembangan dengan menggunakan 5 dimensi dari kesiapan sekolah. Yang pertama, approach to learning, pendekatan untuk belajar. Kedua itu bahasa, language literacy communication, bagaimana berkomunikasi secara literasi ya, komunikasi literasi, gimana cara menyampaikan dengan tulisan atau lisan, itu literasi communication. Terus social and emotional development tuh bagaimana membangun sosial dan emosi anak. Terus ada physical development, pengembangan fisik, kesehatan, health and well-being, kesejahteraan anak gitu, kenyamanan anak. Art and science itu seni dan ilmu pengetahuan. Ini kan plan, do, review. The key word atau kata kunci dari high scope approach atau pendekatan high scope ini adalah plan, do, review. Rencanakan, lakukan, kaji. Ya, kaji itu maksud dievaluasi. This is the 3 key components of the high scope curriculum where children, di mana anak ini ada 3 komponen atau kata kunci tadi ya dari high scope curriculum, di mana anak pertama make choice about what they will do. Planning time. Anak merencanakan apa yang akan dia lakukan hari ini. Kayak tadi mau bangun, mau bikin eksperimen tentang gunung meletus misalnya. Terus ada work time. Habis planning, work time atau do. Lakukan, maksudnya carry out their ideas. Oke, tadi mau bangun gunung meletus, aku perlu dough. Dough itu kayak tepung gitu loh, kayak malam mau bangunnya. Terus after that recall time. Recall time itu gimana dia nge-review, anak reflect on their activities with adult and peers. Gimana? Tadi kan yang kayak saya kasih contoh, oh ternyata Miss aku gagal karena aku terlalu lembek doughnya. Jadi ketika mau dibentuk gunung hancur. Jadi dia mereview, oh so next time I will make it a more stable. Saya akan bikin lebih stabil dengan cara misalkan lebih kuat, lebih established, lebih kokoh misalkan. Yaitu anak yang memutuskan. Jadi anak punya pengalaman plan melalui plan, do, and review. Approaches of learning, language, physical consists of 3 Ya key ini ingat-ingat di components. plan, do, review. Also Ini known contoh as daily plan, do, routine ya. Sebentar. Nah ini contoh daily rutinnya. Monday itu Senin, Tuesday Selasa, Wednesday Rabu, Thursday Kamis, di Friday Jumat. Jadi setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, daily routine tuh schedule harian ya. Itu pertama planning time. 10 sampai 15 menit itu work time, 40 sampai 60 menit. Terus ini includes clean up time, termasuk waktu pembersihan. Kan tadi ada waktu kerja, waktu pembersihan sama waktu recall time, ini waktu kayak perenungan gitu tadi kan, refleksi. Recall time 10-15 menit, small group time ada 15-20 menit, large group time 10-15 menit, outside time, outdoor, main di luar 30-40 menit, transition times including arrival, kedatangan, and departure, pulangan, time is variable. Eating and rest time itu juga variable, maksudnya silakan disesuaikan lah. Although team planning time 20-40 minutes. Jadi ada guru untuk
merencanakan, waktu perencanaan itu 20-40 menit. Ini daily routine active learning itu ada planning time, yang tadi saya sudah jelaskan, gimana how the teacher talk to children as way to clarify ideas and develop thinking styles, gimana guru berbicara kepada anak, bagaimana untuk mengklarifikasi, untuk lebih memperjelas ide-ide dan membangun gimana cara berpikir anak. Terus kata kuncinya key experience. Teachers plan, organize, consist routines that are based on individual interest. Jadi guru itu merancang atau mengorganisasikan rutinitas yang konsisten berdasarkan dari minat individual anak. Terus ada work time. Work time itu teachers observe children during activities to gather information and expand ideas through scaffolding. Jadi gimana guru itu mengobservasi anak ketika melakukan kegiatan lah. Terus ada clean up time, gimana mengizinkan anak untuk mengembalikan lagi materialnya ke tempat yang tepat. Appropriate place itu tempatnya, raknya yang udah ada labelnya. Jadi di sini men-encourage, mendukung anak untuk ada self-direction and independence, untuk mandiri. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Terus ada recall time. Recall itu review. Kalau jadi plan do review, itu reviewnya itu di recall time atau rencanakan, kaji, lakukan. Rencanakan, lakukan, kaji maksudnya. Itu reviewing, mengulang events of work time. Jadi mengulang apa yang dilakukan ketika work time tadi. Jadi di sini ada fasilitas cognitive and language development. Di sini anak belajar untuk mengembangkan kognitifnya dan bahasa. Karena kan tadi kalau mau ngomong melalui lisan, bisa juga melalui tulisan, melalui gambar. Boleh itu cara reviewnya atau recall-nya. Oke, ini ada diversity. Oke. Diversity learning, English, language learners. Di sini tuh lihat ya contoh-contoh kelasnya semua ada label-labelnya tuh, lihat tuh. Ini yang saya kasih di tray atau rak-raknya ini ada tray itu apa ya? Tray itu kayak wadah gitu, kontainer kecil gitu. Wadah ini untuk taruh mainan atau apa. Jadi semua ada labelnya. Guru memfasilitasi lingkungan kelas yang diisi dengan kesempatan yang menginspirasi keberagaman, kemampuan, dan konsep. Teachers provide a variety of activities that promote cognitive, physical, and social growth that is specific to the child's academic level. Jadi guru juga menyediakan berbagai variasinya aktivitas yang mendukung kognitif anak, fisik anak, sosial, pertumbuhan sosial, yang mana itu mendukung kemampuan akademik anak. Guru juga membangun child assessment, pengukuran atau evaluasi anak dan melibatkan orang tua, involve parents. High scope methods at children and family of diverse background. Dia memfasilitasi dari berbagai background anak. High scope development indicators and assessment are compliant to teaching and early learning standards. Jadi high scope ini juga indikatornya dan assessmentnya itu compliance to teaching and early learning standard. Jadi sesuai dengan standar yang ada gitu, pembelajaran dan standar yang ada. Oke. Selesai. Oke. Selesai. Jelas kan? Semoga penjelasan saya bukan bikin kamu bingung, kalian bingung, tapi semakin jelas. Jadi ada beberapa kata kunci dari pendekatan high scope ini. Bentar, ini kok masih. Ya, jadi pendekatan high scope ini ada kata kuncinya yang paling ini adalah yang terkenal itu plan, do, review. Terus tadi ada 5 proses dan 5 waktu rutinitas.
Terus teori awal dasarnya ada kok teori konstruktivisme. Tokoh-tokohnya ya Piaget, Vygotsky, Dewey, dan lain-lain yang mendukung konstruktivisme. Oke. Gimana? Jelas ya?